kebersihan kelasnya. Apakah masih banyak sampah? Kalau masih ada silahkan dibuang ya. Udah piketnya. Nah, kemudian siapkan buku catatan dan alat tulis ya, serta lektornya juga disiapin satu untuk satu kelompok seperti yang udah Ibu bilang minggu lalu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Bagus, kita harus semangat ya. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau bahas kembali pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Sistem koordinat kartesius ya, Bu? Bagus, bisa dijelaskan lagi Kak Muna, apa itu sistem koordinat kartesius? Yang ada sumbu X, ada sumbu Y-nya, Bu. Habis itu nanti ada pada 1, 2, 3, dan 4. Bagus. Nah, sekarang siapa yang bisa lagi menjelaskan tentang pelajaran apa lagi yang kita pelajari minggu lalu selain yang dijelaskan oleh Hatikatul Muna tadi? Saya, Bu. Iya, tadi silahkan. Minggu lalu kita belajar tentang koordinat kartesius yang dibagi jadi 4 kuadran, Bu. Ya, bisa dijelaskan nak kuadran yang keempat kuadran itu apa-apa saja? Perubahan tanda pada X dan Y-nya, Bu. Ya, berarti ada berapa kuadran nak? 4. Nah, ya, ada lagi nggak yang bisa menjelaskan perbedaan dari tiap-tiap kuadran itu? Misalnya kuadran 1 X-nya bernilai apa dan Y-nya bernilai apa? Siapa yang bisa? Ya, Tiara silahkan nak. Di kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif juga. Terus di kuadran 2 X-nya positif, Y-nya negatif. Terus di kuadran ketiga X sama Y-nya itu negatif. Terus di kuadran keempat X-nya positif sama Y-nya negatif. Bagus, berarti kalian masih ingat ya tentang pembelajaran kita minggu lalu. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pembelajaran kita minggu lalu itu sangat diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang refleksi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, apa yang bisa kalian amati dari peristiwa Didi yang sedang bercermin? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa Allah? Jarak yang si Didi sama yang ini sama, untuk sama bayangan ini sama jarak. Ya, bagus. Ada lagi? Siapa yang bisa lagi? Apa lagi yang bisa diamati dari gambar Didi? Kan Didi di sebelah sini, bayangannya di sebelah sini. Berarti apa tuh? Gimana tuh? Saya, Coba. Bu, artinya gitu. Ya, silakan Hafizah. Didi sama bayangannya itu berlawanan, Bu. Kalau Didi di sebelah kiri, bayangannya di sebelah kanan, Bu. Bagus. Ada lagi yang lain? Ukuran atau bentuknya sama nggak antara? Nah, berarti di situ yang kita amati dari Didi bercermin tadi ada jaraknya yang sama, bentuknya juga tetap sama. Habis itu jarak dari si Didi dan bayangannya sama, tapi orientasi arahnya berlawanan. Kalau misalnya si Didi di kiri, bayangannya di kanan, kayak gitu. Iya, Bu. Nah, kemudian ini itu adalah peristiwa refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi refleksi ini banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, seperti ketika kita bercermin, ketika kita melihat bayangan di air, kemudian ketika kita melihat pola-pola simetris di sebuah desain. Nah, jadi materi refleksi ini sangat penting untuk kita pelajari. Begitu juga untuk berkesinambungan materi kita ke minggu berikutnya. Nah, minggu berikutnya kita akan membahas tentang transformasi lain. Nah, refleksi ini harus kita pahami dulu supaya kita lebih bisa untuk materi berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian dan sifat-sifat dari refleksi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan bayangan titik atau bangun datar ketika dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk materi kita ini. Kemudian yang keempat itu,
Nanti kalian bisa menunjukkan sikap tanggung jawab kalian, rasa ingin tahu, dan menghargai pendapat teman dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, proses pembelajaran kita hari ini terbagi menjadi 3 langkah. Nah, yang pertama nanti itu akan menjelaskan lagi tentang fenomena refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian akan berdiskusi dengan kawan kelompok untuk mengisi LKPD dan melakukan eksplorasi di GeoGebra. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kalian ke depan kelas. Nah, untuk sistem presentasinya nanti, yang presentasi cukup 1 kelompok saja sebagai perwakilan. Nah, untuk kelompok yang lain nanti mendengarkan dan menanggapi kawannya yang sedang tampil. Ada yang ingin ditanyakan, Nak, sampai di sini? Ya, Bu. Nah, ada pun beberapa aspek yang Ibu nilai hari ini itu ada 3, yaitu sikap kalian. Nah, sikap yang Ibu nilai itu ada sikap tanggung jawab, rasa ingin tahu, kerjasama, dan menghargai pendapat teman. Kemudian aspek yang kedua itu ada keterampilan. Nah, gimana keterampilan kalian mempresentasikan LKPD tadi, dan juga keterampilan kalian dalam menggunakan GeoGebra. Nah, kemudian yang ketiga ada aspek pengetahuan. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan post test yang dilakukan secara individu. Oleh karena itu kalian harus memang memahami materi kita hari ini, karena nanti akan ada post test yang nilainya akan Ibu ambil. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang siapa yang mau menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Siapa? Nggak ada yang bisa? Ada, Bu. Ya, siapa? Saya, Bu. Ya Allah, silakan ya. Jadi, Bu, tadi saya yang ingatnya itu yang rumus refleksinya. Oh iya, bisa. Gimana tadi? Ya, kalau misalkan kita dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu minnya, Bu, berarti jadinya X, min Y. Nah, kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jadinya min X, Y. X-nya yang berubah. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Rina, silakan. Ini, Bu, jadi berarti kan sistem koordinat kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian terbagi 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, bedanya itu tandanya, Bu. Kalau kuadran 1 X-nya positif semua, kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 X negatif, Y negatif, kuadran 4 X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Nah, itu cuman. Ada lagi yang bisa menambahkan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang Ibu akan menjelaskan kesimpulan kita hari ini. Nah, refleksi itu adalah sebuah pencerminan suatu titik atau bangun ruang terhadap garis sumbunya, yang mana tadi posisinya itu akan berlawanan arah dengan bayangannya tadi. Nah, kemudian untuk sifat-sifat refleksi, yang pertama itu ada tidak merubah bentuk dan ukuran antara benda dan bayangannya. Kemudian yang kedua, jarak ke sumbu cerminnya sama antara bayangan dan aslinya. Kemudian yang ketiga ada arah orientasinya akan berlawanan atau saling berhadapan antara bayangan dan asli. Nah, kemudian rumus refleksinya yang sudah dijelaskan oleh Aula tadi. Kalau misalnya pencerminan terhadap sumbu X yang awalnya X, Y akan berubah menjadi X, min Y. Dan kalau misalnya pencerminan terhadap sumbu Y yang awalnya X, Y akan berubah menjadi min X, Y. Nah, apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Nah, sekarang kalian akan menjawab soal post test ya. Nah, untuk post test ini dilakukan secara pribadi. Nah, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing.
Udah kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Sekarang ibu bagikan soalnya, silahkan dijawab di kertasnya ya, karena di situ ibu sudah sediakan tempat untuk menjawabnya. Baik, Ibu. Kado. Silahkan dikerjakan ya anak-anak semua. Nanti Baik. waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang. Siap, Bu. Dan waktunya sisa 5 menit lagi ya anak-anak. Benar, Bu. 5 lagi. Waktunya sudah habis. Berhenti menulis ya. Nah, sekarang silahkan dikumpulkan ke depan ya. Satu lagi. Nah, sekarang ibu mau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Tapi refleksi di sini bukan pembelajaran kita yang tadi ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa yang udah kalian dapatkan hari ini. Siapa yang bisa memberikan penjelasan untuk apa yang udah didapatkan hari ini? Siapa yang mau? Ya, Muna, silakan nak. Ternyata Bu, refleksi itu adalah kehidupan kita sehari-hari dan juga saya dapat pengetahuan baru hari ini. Ternyata refleksi bisa kita gunakan di teknologi, yaitu menggunakan GeoGebra. Ya. Nah, sekarang bagian mana dari pembelajaran kita tadi yang paling menyenangkan? Pas masukin pakai main GeoGebra, Bu. Oh, itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan, Muna? Karena kan pas kan pakai teknologi jadi kayak lebih mudah, hasilnya lebih cepat, lebih rapi, lebih langsung tervisualisasi. Ya, Bu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada nggak bagian materi yang masih terkendala atau susah dipahami? Ada pas dulu. Pas bagian mana, Muna? Yang misalnya digabungkan terhadap suhu X yang masih lupa Bu, yang rubahnya X atau Y gitu. Oh, bermasalahnya di tandanya. Nah, ibu ada caranya biar lebih mudah. Nah, kalau misalnya pencerminannya terhadap sumbu X, ingat berarti kan tadi pencerminan berlawanan tuh. Ya. Berarti Y-nya yang berubah kayak gitu. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y berarti apa yang berubah? X-nya. Iya, kayak gitu caranya biar kita tidak tertukar-tukar. Nah, kemudian yang keempat, nah bagian mana dari proses pembelajaran yang paling membantu kalian untuk pembelajaran hari ini? Diskusi kelompok. Ya, berarti diskusi kelompok ya. Ya. Kalau misalnya minggu depan kita ada diskusi kelompok lagi, masih mau? Mau, Bu. Berarti minggu depan boleh ya kita diskusi lagi. Anak-anak, untuk tugas kalian minggu depan yang akan dikumpulkan minggu depan, coba kalian gambar satu bangun datar dan titiknya terserah berapapun. Nanti kalian buat di buku, kemudian kalian buat hasil pencerminannya terhadap sumbu X dan Y yang jawabannya juga. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kemudian untuk materi kita minggu depan itu akan membahas tentang pencerminan lagi, tapi terhadap cerminnya itu garis miring, dan juga ada terhadap garis Y sama dengan K dan garis X sama dengan K. Nah, sekarang kita akan mengambil pesan moral dari proses pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi dari pembelajaran refleksi kita hari ini, kita bisa belajar bahwa suatu titik itu pasti mempunyai bayangannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbuat kebaikan, walaupun sekecil apapun, pasti itu akan kembali lagi ke kita. Kebaikan itu akan kembali lagi ke kita. Nah, begitu juga dengan ketika kita berbuat zalim. Nah, maka kezaliman itu akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak berkesan di hati anak-anak semua.